Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas latihan soal yang sudah aku share di grup ya kan. Nah, jadi materinya itu tentang limit ya kan. Diketahui limit X mendekati 3, fx dibagi X min 3 sama dengan 2, dan limit X mendekati 1, X kuadrat plus 4X min 5 per 9X kuadrat min 6X min 3 sama dengan P. Berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang ya. Berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai. Nah, jadi untuk menentukan pernyataannya benar atau salah, kita kerjakan dulu apa yang sudah diketahui pada soal ya kan. Nah, pada soal ini kan ada limit X mendekati 3, fx per X min 3 sama dengan 2, atau dan limit X mendekati 1, X kuadrat plus 4X min 5 per 9X kuadrat min 6X min 3 sama dengan P. Nah, jadi kalau yang di sini, kalau kita perhatikan, itu yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini ya. Nah, jadi kalau kita mengerjakan yang ini, limit X mendekati 1 ini, nah, jadi pengerjaan limit ya kan. Kalau kita mengerjakan limit, itu pertama kali, itu kita substitusi dulu kan ya. Kita mensubstitusikan nilai X-nya ke dalam persamaannya. Di sini kan X-nya mendekati 1 ya kan. Nah, berarti kita substitusi dulu, dia jadinya 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 5 per 9 dikali 1 kuadrat min 6 dikali 1 dikurangi 3. Nah, terus habis itu kita hitung. 1 kuadrat itu 1. 1 tambah 4, 5. 5 kurangi 5 itu 0 per 9 kali 1 kuadrat itu 9. 9 kurangi 6, ya kan? Itu 3. 3 kurangi 3 itu 0. Nah, jadi setelah disubstitusi, ternyata menghasilkan bentuk tak tentu, ya kan? Nah, bentuk tak tentu ini, kalau sudah seperti ini, itu kita perlu melakukan cara yang lain, ya kan? Kalau dalam limit, ya kan, kemarin pas kelas ada yang hadir nggak limit itu? Jadi kalau kita mensubstitusikan menghasilkan bentuk tak tentu atau nol per nol ya kan, itu kita ada tiga cara ya kan, ada tiga solusi. Pertama bisa difaktorin ya kan, pemfaktoran. Kedua bisa dikali akar sekawan. Terus ketiga bisa pakai rumus L'Hopital atau diturunkan gitu. Nah, berarti kalau misal kali akar sekawan kan nggak bisa ya. Ini bisanya pakai difaktorin ya kan, pemfaktoran atau turunan ya kan. Nah, jadi kita mau pakai konsep turunan di sini. Konsep turunan masih ingat kan ya? Konsep turunan tuh jadi gini, kalau eh, misalkan kita punya Y gitu, Y sama dengan AX pangkat N, AX pangkat N. Nah, turunannya ya kan, Y aksennya, turunannya itu adalah pangkat ya kan, pangkat itu maju, kita kalikan dengan koefisien, lalu pangkatnya itu kita kurangi dengan satu. Nah, ini adalah konsep turunan ya kan. Kalau konsep turunan berarti kan pangkatnya maju dikali koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi satu. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, di situ kita terapin ke dalam limitnya. Limit X mendekati satu, limit X mendekati satu. Nah, turunan dari X kuadrat ditambah 4X min 5 itu adalah 2 maju ya kan, pangkatnya maju, kemudian pangkatnya dikurangi satu. Nah, 2 dikurangi satu itu satu ya. Jadi X pangkat satu itu adalah X. Terus ditambah, pangkat ini kan satu. Satu kali 4 itu 4. Kemudian pangkatnya kurangi satu. Satu kurangi satu. Satu kurangi satu itu 0 ya. Nah, jadi X pangkat 0 ya. Berapapun kita pangkatin 0 itu hasilnya satu. Jadi 4 kali satu itu 4. Nah, kemudian konstanta kalau diturunkan dia bakalan hilang ya. Per. Nah, di sini sama diturunkan juga. 2 dikali 9 itu 18 X. Terus di sini min 6 ya. Turunannya adalah min 6. Sama dengan P. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah diturunkan, kita substitusi lagi gitu. Kita ganti nilai X-nya
menjadi X sama dengan 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2 dikali 1 ditambah 4 per 18 dikali 1 dikurangi 6. 18 kali 1 dikurangi 6. Nah, sama dengan P. Kemudian 2 kali 1 itu 2, 2 tambah 4 itu 6. 6 per 18 kali 1 itu 18, 18 kurangi 6 itu 12 ya. 6 per 12 sama dengan P. Kemudian kita sederhanakan berarti nilai P-nya adalah 1 per 2. Nah, jadi dari limit X mendekati 1 itu kita dapat nilai P-nya adalah setengah gitu. Nah, terus di pernyataan kedua, nilai dari P adalah 1 per 3. Nah, ini kan salah ya. Nah, jadi kita centang di kotak salah di sini. Jadi pernyataan 2 ini salah. Begitu. Oke, untuk menentukan P-nya ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Apakah sudah paham? Jadi kalau dalam konsep limit, pertama-tama kita substitusi dulu. Kalau hasilnya tak tentu atau 0 per 0 ya kan, kita bisa pakai difaktorin, turunin ya kan, atau kali akar sekawan kalau bentuknya akar. Oke, kata Abian sudah aman. Yang lain gimana? Aman? Oke, sudah aman ya. Tip. Kemudian, nah ini P-nya sudah dapat ya. P-nya kita sudah dapat. Kita menghitung yang lain dulu. Nah, untuk selanjutnya limit X mendekati 3, fx per X min 3 sama dengan 2. Nah, jadi kalau di sini itu asalnya ya, kalau misal kita substitusi, itu akan menghasilkan bentuk 0 per 0 gitu. Tahu dari mana ya kan? Ya ini lihat penyebutnya aja nih. Nah, dia kan X mendekati 3. Berarti kalau kita substitusi, ya kan, kalau disubstitusi itu nanti hasilnya per 3 kurangi 3 itu 0 ya kan. Nah, jadi dia 0 per 0 gitu. Dia bentuk tak tentu. Nah, karena bentuknya tak tentu, berarti kita bisa lakuin apa? Pemfaktoran, kali akar sekawan, atau konsep turunan L'Hopital gitu. Nah, jadi kalau yang di sini itu yang memungkinkan adalah L'Hopital atau turunan gitu. Nah, jadi kalau misal difaktorin apa? Difaktorin kan nggak bisa ya kan ya karena persamaannya dia masih berupa fx gitu. Berarti kita turunin lagi nih. Nah, jadi kalau fx kita turunin ya kan berarti menjadi f aksen x. F aksen x. Ini kita tulis dulu ya, limit x mendekati 3 karena belum disubstitusi gitu. Limit x mendekati 3 turunan dari fx ya kan berarti f aksen x per X min 3 diturunin itu dia jadi berapa? Jadi 1 ya, sama dengan 2. Nah, kemudian kalau sudah diturunkan, baru kita substitusi. X-nya mendekati 3, berarti X-nya kita ganti 3. F aksen 3 per 1 sama dengan 2. Nah, berarti F aksen 3 dibagi 1 tetap F aksen 3 ya. Nah, turunan dari F3 ya kan, itu adalah 2. Nah, jadi udah dapet nih. Ternyata ada informasi F aksen 3 itu sama dengan 2. Kalau di pernyataan pertama, ya kan, dia 2 kali F aksen 3, 2 kali F aksen 3 itu sama dengan 2. Nah, coba kita cek. 2 dikali F aksen 3 itu 2 ya. Berarti 2 dikali 2 apakah sama dengan 2? Nah, di sini 2 kali 2 4, 4 sama 2 itu tentu tidak sama ya. Nah, berarti hasilnya keliru nih. Jadi, pernyataan 1 itu salah. Seperti itu. Kak, aku mau nanya, kok bisa nilainya tak terhingga dari limit tersebut? Maksudnya tak terhingga. Bentuknya tak tentu tah maksudnya. Jadi kalau dalam limit, ya kan, kalau kita mengerjakan limit itu di substitusi. Iya, itu bentuk tak tentu ya, 0 per 0 ya, bukan tak terhingga ya. Iya. Nah, jadi disubstitusi dulu, ya kan. Kalau disubstitusi,
berarti kan X-nya ganti ya. Ini X mendekati 3, berarti X-nya diganti 3. Nah, jadi 3 dikurangi 3, itu kan 0 ya kan. Nah, jadi dengan ini aja itu bakalan menandakan bahwa fx-nya juga 0 gitu. Ketika disubstitusi 3 gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Gimana tadi yang tanya? Putih ya? Udah aman Putih? Jadi disubstitusi dulu buat mengetahui apakah bentuknya tak tentu atau tidak gitu. Oke, aman ya. Nah, jadi udah nih pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah. Nah, selanjutnya kita mencari pernyataan 3 ya kan? Oke. Dari beberapa informasi kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin dulu taruh sini. Terus pernyataan 3 itu limit X mendekati 4, 3 dikali fx min 2p per x min 4, apakah hasilnya sama dengan 6 gitu kan ya. Nah, jadi pertama kita ini ada p-nya ya, berarti p-nya kita substitusi dulu, kita ganti dengan setengah ya. Jadi limit x mendekati 4, limit x mendekati 4, 3 dikali f x min 2 kali setengah ya. 2p ini adalah 2 dikali setengah. Nah, berarti 2 kali setengah itu 1 ya. Jadi x min 1 per x min 4. Nah, selanjutnya kita substitusi dulu. Kalau X-nya mendekati 4, berarti diganti 4 ya. Nah, kalau diganti 4, berarti kan di sini 4 dikurangi 4 ya kan ya. 4 kurangi 4 itu 0 ya kan. Jadi nanti bentuknya adalah 0 per 0 gitu. Nah, jadi kalau di sini nih bentuk tak tentu gitu ya. Ternyata kalau sudah disubstitusi itu hasilnya 0 per 0 tak tentu. Jadi kita harus pakai cara yang lain. Nah, di sini aku mau pakai cara turunan ya kan, L'Hopital. Diturunin. Nah, jadi limit X mendekati 4, limit X mendekati 4, 3 dikali fx min 1, berarti kalau diturunkan menjadi f aksen X min 1, f aksen X min 1 per X min 4, kalau kita turunkan itu menjadi 1. Nah, kemudian kita substitusi ya kan, kalau sudah diturunkan kita substitusi nih, X-nya ganti 4, berarti 3 dikali f aksen 4 kurangi 1, terus dibagi 1 ya tetap ya. Jadi sama dengan 3 dikali f aksen 4 kurangi 1 itu 3. Nah, f aksen 3 itu berapa? F aksen 3 itu 2 ya. Jadinya 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi kalau dari sini udah ketemu nih. Ternyata eh, pernyataan ketiga itu bernilai benar. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman cara mengerjakan limit. Kalau misalnya 2 per 0, gitu gimana Kak? Kalau misalnya 2 per 0, berarti dia menghasilkan bentuk apa? 2 per 0 itu sama dengan tidak terdefinisi ya kan? Nah, jadi ini juga bentuk tak tentu. Gitu. Jadi kalau bentuk tak tentu itu kan bukan hanya 0 per 0 ya. Bukan hanya 0 per 0 itu. Gimana? Masih ingat nggak kemarin pas kelas limit itu? Sebentar ya, aku coba buka materinya. Limit fungsi. Ini nih. Nah, jadi bentuk tak tentu ya kan? Bentuk tak tentu itu ada banyak. Ada 0 per 0, ada tidak terdefinisi per tidak terdefinisi ya kan? Atau tak hingga lah ya. 0 dikali tak hingga ya kan? eh ini sebenarnya bukan tak hingga sih, tidak terdefinisi gitu. Tidak terdefinisi dikurangi tidak terdefinisi, 0 pangkat 0.
ya kan? Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang tidak tentu gitu. Oh, berarti kalau ada bilangan nol antara pembilang dan penyebut berarti tidak terdefinisi. Ya betul ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misal ada seperti itu ya udah dia dipastikan bentuknya tak tentu, teman-teman. Oke, ada yang nanya lagi ya tadi ya. Sebentar ya. Izin bertanya, Kak. X min 4 hasilnya satu itu karena X-nya berubah jadi 4 ya, Kak? Oh, yang ini. X min 4 menjadi satu. Nah, itu tuh konsep turunan ya, teman-teman. Jadi, X min 4 kalau diturunkan itu jadi berapa ya kan? X ini adalah pangkat satu ya kan? Konsep turunan gimana? Konsep turunan itu pangkatnya maju dikali koefisien, pangkatnya dikurangi satu. Itu konsep turunan ya kan? Nah, berarti kita aplikasikan dari konsep turunan itu ke dalam persamaan X min 4. Jadi pangkatnya maju nih ya kan? Satu maju. Satu dikali koefisiennya berapa? Koefisiennya itu satu ya. Satu dikali satu, X pangkatnya satu dikurangi satu. Terus konstanta diturunkan hilang ya. Kemudian satu kali satu itu satu. Terus X satu dikurangi satu itu nol. Nah, jadi kalau dalam eksponen, nah gimana? Semua bilangan atau variabel ya kan, kalau dipangkatin nol itu hasilnya satu. Jadinya satu dikali satu. Satu dikali satu itu sama dengan satu. Makanya turunan dari X min 4 itu bernilai satu. Oh, oke Kak, oke sip ya, aman ya. Nah, oke kalau sudah aman, kita lanjut lagi. Nah, untuk soal nomor 2, fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x min 3 kuadrat ditambah 5 dan gx sama dengan fx plus 2. Berdasarkan informasi di atas, ya ini sama lah ya. Jadi, untuk pernyataan pertama, G2 sama dengan F2. Nah, kalau seperti ini ya tinggal di, apa namanya, di substitusi aja ya. Jadi X-nya kita ganti gitu. Fx sama dengan X min 3 kuadrat ditambah 5. Berarti kalau F2, X-nya kita ganti 2. F2 sama dengan 2 dikurangi 3 kuadrat ditambah 5. Nah, sama dengan 2 dikurangi 3 itu min 1. Min 1 kuadrat ditambah 5. Min 1 kuadrat itu min 1 kali min 1 itu 1. 1 tambah 5 itu 6. Nah, jadi nilai F2 adalah 6. Kemudian kalau si G2 sama dengan F2 tambah 2. Nah, sama dengan F4 ya. Nah, berarti G2 ini nilainya sama dengan F4 gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, berarti kalau seperti ini ya udah apa namanya? Udah ketahuan sih kalau dia salah ya kan. Nah, jadi meskipun kita cari nih ya kan F4 nih. Jadi kan nanti 4 dikurangi 3 1 kuadrat ditambah 5 itu 6 gitu ya. Oh iya, berarti kita perlu mencari berarti. Oke, oke. Lumayan menjebak nih ya nih soalnya. Nah, berarti G2 sama dengan F4. Berarti kalau F4 kita coba cari F4-nya ya. F4 sama dengan X-nya kita ganti 4 berarti 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 5. Sama dengan 4 kurangi 3 itu 1 ya. 1 kuadrat ditambah 5. Oke, itu sama dengan 6. Nah, berarti G2-nya itu bernilai 6. Oke, berarti kalau agak gini nilainya sama ya. G2 sama dengan F2 gitu. Jadi jawabannya benar. Oke, seperti itu. Aman? Aman ya? Kemudian kita hitung pernyataan kedua. Grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0
di titik 0,14. Nah, jadi kalau kayak gini, ya kan, itu kita cukup substitusi aja, teman-teman. 0,14. Nah, F0 sama dengan X min 3 berarti 0 dikurangi 3 kuadrat ditambah 5. Nah, nanti itu apakah hasilnya sama dengan 14 gitu ya? F0-nya itu 14 nanti. Kita cek ya, apakah ketika X-nya 0, itu hasilnya Y-nya itu adalah 14 gitu. 0 dikurangi 3, itu min 3, min 3 kuadrat ditambah 5. Min 3 kuadrat ditambah 5, sama 14 sama dengan min 3 kuadrat, berarti min 3 kali min 3 itu 9 ya. 9 tambah 5 itu 14. Nah, berarti kalau kayak gini, jawabannya apa? Benar ya, 14 sama dengan 14. Nah, jadi grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 ya kan. Ketika x-nya sama dengan 0, itu kita cek apakah hasilnya 14 gitu. Nah, ternyata jawabannya benar. Seperti itu. Oke, sudah selesai 5 soal pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Coba dipahami dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau kurang soalnya? Oke. Aman Kak, makasih banyak penjelasannya. Mau satu soal lagi nggak? Tadi kan kita bahas tentang turunan ya. Jadi konsep turunan itu sebenarnya banyak ya. Oke, oke sebentar. Ini aku ada soal. Jadi sebenarnya konsep turunan itu sangatlah luas. Apa? Kompleks ya istilahnya. Nah ini soal terakhir lah ya. Biar 3 lah soalnya gitu. Mau materinya Kak? Penjelasannya mantap banget. Oke, sama-sama. eh Sebenarnya kalau materinya bisa kalian cek ya di drive gitu. Di drive grup itu apa di deskripsi grup kan ada drive materi UTBK ya kan ya. Nah, itu drive-nya grup kita gitu. Jadi cek ya, semua materi, semua file itu ada di situ. Terus yang direkaman itu adalah playlistnya. Jadi cek-cek aja dah teman-teman. Oke. eh Selanjutnya kita bahas ini ya. Ya, jadi kalau di UTBK tuh kadang muncul soal yang seperti ini. Nah, konsep turunan ya, konsep turunan itu nanti di UTBK dia bakalan berkolaborasi dengan materi-materi yang lain. Nah, sebelumnya kan soal limit ya, limit itu berarti bisa pakai turunan gitu kan ya. Nah, terus apa turunan itu bisa dipakai untuk mencari apa namanya titik stasioner gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kurva, ada parabola ya kan, atau ada sebuah grafik ya kan. Nah, nanti kalau misal ditanya nih seperti ini nih, diberikan kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah X min 7. Kurva tersebut akan naik ya kan, akan naik pada interval X kurang dari C atau X lebih dari min D. Nilai 3C min 5D itu berapa? Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ada kurva ya kan, ada kurva, kita mau menentukan apakah kurvanya itu naik pada titik berapa, turun pada titik berapa. Nah, berarti itu menentukan apa? Menentukan titik stasioner ya, menentukan titik stasioner. Nah, jadi namanya itu titik-titik stasioner. Nah, titik stasioner itu dapat ditentukan dengan Y aksen gitu, turunannya gitu ya, turunan dari kurvanya. Nah, seperti ini. Berarti kita turunkan dulu nih. Kalau Y-nya sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 2X kuadrat ditambah X min 7 ditambah X min 7. Nah, berarti turunannya gimana?
Y aksen sama dengan konsep turunan berarti kan pangkatnya maju ya. Pangkatnya maju, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya kan. 3 kurangi 1 itu 2. Kemudian 2 kali min 2 itu min 4. Kemudian 2 dikurangi 1 itu pangkat 1 yaitu X ditambah. Di sini tambah 1 ya. Udah kita dapat nih. Nah turunannya. Jadi kalau menentukan titik-titik stasioner itu adalah Y aksen ya kan. Y aksen sama dengan 0 gitu ya. Y aksen sama dengan 0. Nah jadi di sini 3X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita faktorin untuk dapat titik-titiknya gitu ya. Sama dengan 0. Oke, pemfaktoran bisa ya. Di sini kita faktorin sama dengan 0. Terus 3X dikali X ya. 3X dikali X itu 3X kuadrat ya kan. Berapa kali berapa hasilnya 1? Itu 1 kali 1. Kemudian kita lakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai min 4. Berarti 3X dikali 1 itu di sini negatif ya. Jadinya min 3X terus 1 kali X. Di sini negatif juga jadinya min 4X ya. 3X dikali X itu 3X kuadrat. Kemudian 3X dikali min 1, min 3X. Min 1 kali X itu min X. Min 3X sama min X itu jadinya min 4X. Min 1 kali min 1 itu hasilnya 1. Oke, sudah benar ya. Berarti 3X min 1 sama dengan 0. 3X min 1 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian 3X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1/3. X-nya sama dengan 1/3. Atau X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Nah, jadi udah nih, udah dapat nih, ya kan? Kita bikin garisnya. 1/3 berarti ada di kiri, 1 ada di sebelah kanannya. Habis itu kita tentukan dulu eh, apa namanya plus minusnya ya. Nah, gampangnya itu kita cek dari koefisien tertingginya. Nah, ini koefisien tertingginya adalah 3 ya, alias positif gitu. Nah, jadi kalau misalkan positif, berarti didahului dengan positif. Positif, negatif, positif. Nah, itu gampangnya. Atau kalau teman-teman mau pakai cara manual, berarti ambil salah satu titik ya kan. Misalkan aku ambil titik 0 ya kan. Nah, berarti 3 dikali 0 itu 0, 0 dikurangi 1 itu min 1, 0 dikurangi 1 itu min 1, min 1 kali min 1 itu 1 alias positif. Nah, jadi udah terbukti nih positif. Nah, itu kalau mau pakai cara manualnya ya. Kak, saya masih bingung. Itu yang angka 7 berarti nggak diturunin lagi. Nah, jadi kalau dalam konsep turunan, kalau misal ada konstanta ya kan, ada konstanta nih. Nah, itu kalau diturunkan itu sudah hilang ya kan, sudah habis gitu. Seperti itu ya. 7 itu konstanta, kalau dia diturunin hasilnya 0. Nah, itu benar tuh, si Abian. Kak, min 4X plus 1 dapat dari mana? Min 4X plus 1, konsep turunan ya. Konsep turunan gimana? Pangkatnya maju, ya kan? Pangkatnya maju, dikali koefisiennya, berarti 3 kali 1 itu 3. Pangkatnya dikurangi 1, yaitu 2. Terus pangkatnya maju. 2 dikali min 2, yaitu min 4. Pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat 1. Terus yang di sini, pangkatnya maju. 1 dikali 1, terus X-nya pangkat 0. Kalau pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 kali 1 itu 1. Konsep turunan ya. Coba dibuka lagi materi turunannya. Nah, habis itu kalau sudah kita tentu ini positif, negatif, positifnya. Nah, berarti dari sini kita tahu nih ya kan. Ketika X-nya mendekati 1/3, ya kan, itu dia bakalan turun gitu. Dan naik lagi ketika lebih dari 1. Ya kan? Seperti itu. Jadi, eh, naik itu positif ya. Yang naik itu positif. Nah, berarti yang naik itu ketika X-nya kurang dari 1/3, ya kan? Atau
atau X-nya lebih dari 1. Atau X-nya lebih dari 1. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, habis itu, di soal ini kan X kurang dari C ya. X kurang dari C atau X lebih dari min D. Nah, jadi dengan konsep kesamaan ya kan, dengan konsep kesamaan bentuk berarti kita dapat bahwa C-nya itu 1/3, min D-nya itu sama dengan 1. Oke, pakai konsep kesamaan bentuk ya. Jadi kan bentuknya udah sama, jadi C-nya itu 1/3, terus min D itu sama dengan 1. Berarti D-nya sama dengan min 1. Nah, jadi kita udah dapat nih, nilai C-nya adalah 1/3, nilai D-nya adalah min 1. Setelah itu, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah 3C min 5D kan ya. 3C min 5D, kita tinggal substitusi aja, berarti 3 dikali 1/3 dikurangi 5 dikali min 1. Nah, sama dengan 3 dikali 1/3 berarti 1 ya. 1 min 5 dikali min 1 berarti plus 5. 1 ditambah 5 hasilnya 6. Nah, berarti udah dapet nih jawabannya, yaitu 6 gitu. Seperti itu. Cara nentuin plus minus plus. Nah, cara nentuinnya itu ada dua cara. Mau pakai cara manual atau mau pakai cara cepatnya. Cara manual dulu lah ya. Oke, lah, anggaplah kita nggak tahu nih, ya kan? Kita nggak tahu nih plus minusnya. Itu gimana ya caranya ya? Nah, kalau cara manual itu sesuai dengan apa yang diajarin di sekolah loh, maksudnya gitu. Em, oke, BIM ya. Nah, jadi gini BIM, kita ambil titik-titik ya kan, pada 3 daerah. Ini kan ada 3 daerah ya. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Daerah pertama, titik yang kurang dari 1/3 kan ya, yang kurang dari 1/3. Berarti ambillah titik 0 ya kan. 0 itu kan ada di sebelah kirinya 1/3 gitu. Nah, habis itu kita substitusi, masukin ke sini, ke persamaannya. Boleh ke sini atau boleh ke sini. Kita masukin dulu, berarti 3 dikali 0, 3 dikali 0 dikurangi 1 ya kan. 3 dikali 0 dikurangi 1, terus dikali 0 dikurangi 1 gitu. Nah, ini 3 kali 0 itu 0 ya. 0 dikurangi 1 berarti min 1. Min 1 atau negatif ya. 0 dikurangi 1 itu min 1 atau negatif. Negatif kali negatif, positif. Nah, kita dapatnya positif. Gitu. Kemudian, ambil lagi salah satu titik ya kan. Nah, misalkan 1/6 ya kan ya. 1/6 ada di 1/6 itu lebih kecil. 1/2 lah ya. Setengah ya. Nah, berarti ya udah kita masukin lagi gitu. 3 dikali setengah dikurangi 1, terus setengah dikurangi 1. Nah, jadi ini cara manualnya ya. Jadi substitusi aja gitu. Ambil salah satu titik. 3 dikali setengah itu 3/2 ya kan. 3/2 itu 1,5 ya. 1,5 dikurangi 1 itu nilainya positif. Setengah setengah itu 0,5. 0,5 dikurangi 1 itu min 0,5 atau negatif. Jadi positif dikali negatif itu negatif gitu. Terus daerah ketiga ambil lagi salah satu, misalkan titik 2 gitu. Nah, ya udah substitusi lagi ya kan. 3 dikali 2 ya kan. 3 dikali 2 dikurangi 1. Terus 2 dikurangi 1. Nah, jadinya 6 dikurangi 1 itu 5 atau positif ya kan. Terus 2 dikurangi 1 itu 1 atau positif. Positif kali positif itu positif. Nah, jadi seperti ini kalau cara manualnya gitu ya. Gimana Bim? Aman Bim? Yang kau tanyakan itu? Ya, aman ya. Nah, jangan jangan di jangan bersuara dulu ya teman-teman kalau misal nggak tanya.
Oke, terus cara cepatnya. Nanti kan UTBK kan ini ya, bukan cara cepat sih. Cara lebih ringkasnya lah ya, cara lebih efektif lah ya. Kalau cara yang lebih efektifnya itu kita tinggal melihat koefisiennya dari apa koefisien paling depan ya dari pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2. Oke, sebentar teman-teman. Nah, terus kita lihat nih ya kan. Di sini positif ya kan, berarti positif. Nah, berarti positif, negatif, positif. Selang-seling gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ketika mendekati 1/3 itu turun ya kan, akan turun nih kurvanya. Terus ketika lebih dari satu dia akan naik gitu. Oke. Kenapa? Putih bingung di bagian mana? Oke, sama-sama Bim. Gimana Putih? Bingung di bagian mana? Nentuin plus minusnya. Loh, ya barusan itu apa namanya? Kalau sudah dapat ya kan 1/3 sama satu. Nah, berarti tentuin dulu. Berarti yang didahulukan itu 1/3 dulu kan. Dia lebih kecil kan. 1/3 sama satu. Habis itu ambil titik di tiap daerahnya. Contohnya di sini 0 misalkan. 0 itu kan lebih kecil dari 1/3 toh ya kan. Ya udah disubstitusi aja. 3 kali 0 itu 0. 0 dikurangi satu berarti min satu atau negatif. 0 dikurangi satu min satu atau negatif. Negatif kali negatif itu positif. Nah, ambil satu aja titiknya buat mewakili daerah itu. Gitu. Izin bertanya lagi, Kak. Kalau misal A-nya kurang dari 0, jadinya min plus min. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, itu tidak selalu menentu. Tidak selalu menentu bakalan silang gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan negatif ya, di depannya negatif gitu. Nah, itu nggak nentu, Wim. Kalau misal depannya positif, itu nentu. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan depannya negatif, kalian harus apa namanya cek lagi nih, apakah selanjutnya positif atau negatif gitu. Itu konstanta kalau dikurangin atau ditambah sama apapun kalau diturunin bakal satu hasilnya. Itu konstanta kalau dikurangin atau ditambah. Kalau diturunin bakalan satu. Enggak, konstanta ini kalau diturunin bakalan nol gitu. Makanya dia menjadi min nol gitu. Enggak ada, jadi hilang gitu ya. Seperti itu. Oke. Udah sih penjelasannya teman-teman. Ada lagi nggak mau ditanyakan? Coba aku stop recording dulu ya.